Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang menarik dan bermanfaat. Yuk, langsung kita mulai. Materi presentasi ini akan membahas berbagai alternatif perangkat atau tools selain dari Android Studio yang dapat diandalkan dalam proses pengembangan aplikasi mobile. Fokus utama kita hari ini adalah untuk memahami perbedaan dari setiap pendekatan tersebut, sehingga Anda dapat memilih perangkat yang paling selaras dengan spesifikasi dan kebutuhan proyek Anda. Saat ini, industri pengembangan aplikasi mobile sedang berkembang dengan sangat pesat. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, Android Studio bukan lagi satu-satunya pilihan. Ada banyak tools lain yang menawarkan metode berbeda dalam membangun sebuah aplikasi, tentunya dengan kelebihannya masing-masing. Sebagai seorang developer, kita tidak diwajibkan untuk selalu bergantung pada satu perangkat kerja saja. Pemilihan perangkat ini pada dasarnya adalah keputusan strategis yang sangat bergantung pada berbagai kebutuhan proyek, seperti target performa, platform yang dituju, seberapa cepat proses penyelesaian aplikasi, hingga tingkat pengalaman yang dimiliki oleh tim developer. Sebagai referensi utama kita, Android Studio merupakan IDE atau Integrated Development Environment resmi yang dirancang langsung oleh Google khusus untuk pengembangan aplikasi Android. Keunggulan mutlak dari tools ini adalah dukungan penuhnya terhadap fitur-fitur Android terbaru serta integrasinya yang sangat mulus dengan sistem Android SDK. Meskipun memiliki fungsionalitas yang sangat lengkap, Android Studio tidak luput dari beberapa keterbatasan teknis. Perangkat lunak ini cenderung berat untuk dijalankan dan menuntut spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Selain itu, penggunaannya juga sangat terbatas, karena memang hanya difokuskan untuk ekosistem platform Android saja. Untuk menjembatani keterbatasan tersebut, muncullah beberapa alternatif populer di industri saat ini. Di antaranya adalah Visual Studio Code, Flutter, React Native, hingga Unity. Masing-masing alternatif ini menawarkan pendekatan teknis dan filosofis yang sangat berbeda dalam merancang serta membangun sebuah aplikasi. Secara umum, perangkat-perangkat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Native Tools yang dirancang khusus untuk satu sistem operasi tunggal, cross-platform yang dapat mengakomodasi banyak sistem sekaligus, dan engine yang biasanya difokuskan untuk aplikasi interaktif atau pengembangan game. Mari kita bahas alternatif yang pertama, yaitu Visual Studio Code. Ini adalah sebuah code editor ringan yang memiliki keistimewaan untuk mendukung banyak bahasa pemrograman serta framework melalui pemanfaatan sistem ekstensi. Daya tarik utama dari VS Code terletak pada performanya yang tidak membebani sistem, waktu masuk atau startup yang sangat cepat, dan sifatnya yang begitu fleksibel. Developer diberikan kebebasan penuh untuk menambahkan ekstensi apapun sesuai dengan kebutuhan proyek, menjadikannya sebuah perangkat yang sangat modular. Dalam konteks pengembangan Android, VS Code pada praktiknya lebih sering digunakan secara berdampingan dengan framework seperti Flutter atau React Native. Artinya, VS Code di sini tidak bertindak sebagai tools utama untuk memproduksi aplikasi Android, melainkan berperan sebagai editor teks pendukung. Selanjutnya adalah Flutter. Flutter merupakan framework inovatif dari Google yang memfasilitasi pembuatan aplikasi untuk Android dan iOS hanya dengan menggunakan satu kode base atau basis kode yang sama. Flutter mengimplementasikan bahasa pemrograman Dart, yakni sebuah bahasa yang sedari awal memang dirancang khusus untuk menghasilkan performa tingkat tinggi. Bagi developer yang telah familiar dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, bahasa Dart ini umumnya dinilai relatif lebih mudah untuk dikuasai. Keunggulan esensial dari Flutter adalah kemampuannya menawarkan performa operasional yang hampir mendekati aplikasi native, menjaga konsistensi antarmuka, serta ketersediaan fitur hot reload.
Fitur ini sangat membantu karena memungkinkan developer untuk melihat perubahan kode secara seketika pada layar tanpa perlu merestart aplikasi. Namun, Flutter juga memiliki kelemahan yang patut dipertimbangkan. Ukuran build file akhir aplikasi yang dihasilkannya cenderung lebih besar jika dikomparasikan dengan aplikasi native murni. Selain itu, jangkauan ekosistem dan komunitas Dart saat ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan kepopuleran JavaScript. Alternatif berikutnya yang sangat populer adalah React Native, sebuah framework besutan Meta yang memungkinkan developer untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Secara fundamental arsitekturnya, React Native menggunakan pendekatan berbasis komponen, persis seperti konsep React pada pengembangan web. Kesamaan kerangka kerja inilah yang sangat memudahkan para developer web untuk melakukan transisi secara mulus ke dalam lingkungan mobile development. Nilai jual paling tinggi dari React Native adalah pemanfaatan bahasa JavaScript yang sudah diakui kepopulerannya secara global. Lebih dari itu, kemampuannya untuk mendaur ulang atau reuse code secara efisien antara platform web dan mobile sangat memangkas beban kerja tim. Meski begitu, terdapat beberapa batasan teknis, di mana beberapa fitur akses perangkat keras secara mendalam masih memerlukan integrasi modul native tambahan. Selain itu, dari segi performa, React Native berpotensi sedikit tertinggal apabila diuji secara langsung melawan aplikasi native murni. Beralih ke ranah yang sedikit berbeda, kita memiliki Unity. Unity pada dasarnya adalah sebuah game engine mumpuni yang dapat dialihfungsikan untuk menciptakan aplikasi berbasis grafis interaktif, termasuk untuk diluncurkan sebagai aplikasi mobile. Dalam praktiknya, implementasi Unity lebih banyak didominasi untuk keperluan industri game, simulasi digital, serta perangkat lunak yang menitik beratkan pada permodelan 3D atau teknologi AR dan VR. Perangkat lunak ini adalah opsi yang paling mutlak untuk aplikasi yang menuntut visualisasi kompleks. Kekuatan paling dominan dari Unity terletak pada fasilitas dukungannya terhadap grafis tingkat tinggi dan pembuatan tata animasi yang rumit. Selain itu, Unity bersifat multiplatform yang memungkinkan satu karya untuk diekspor ke format Android, iOS, maupun desktop dengan alur kerja yang rapi. Walau demikian, penggunaan Unity sangat tidak efisien dan sama sekali tidak disarankan untuk merancang aplikasi yang sederhana, misalnya seperti aplikasi fungsional sistem database. Hal ini karena ukuran aplikasi akan membengkak drastis dan proses pemrogramannya pun memakan waktu yang jauh lebih rumit. Dari seluruh pemaparan tools tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar, pendekatan pengembangan terbagi ke dalam 3 metode: native, cross-platform, dan engine-based. Setiap pendekatan ini memiliki orientasi dan tujuan penggunaan akhir yang berbeda-beda. Native development adalah pendekatan fundamental yang secara eksklusif menggunakan tools dan bahasa pemrograman resmi bawaan dari sistem operasi itu sendiri. Sebagai contoh, penerapan bahasa Kotlin atau Java langsung di dalam lingkungan Android Studio. Keuntungan utama dari metode native adalah kemampuannya menyuguhkan performa perangkat lunak yang terbaik, memberikan keleluasaan akses total terhadap hardware perangkat pengguna, dan memastikan jaminan kompatibilitas yang sempurna dengan sistem operasi yang menaunginya. Sebagai kompromi dari kesempurnaan tersebut, proses development harus dikerjakan sebanyak 2 kali. Proses yang terpisah untuk versi Android dan versi iOS. Tentu saja, pengerjaan ganda ini akan memakan jumlah waktu dan sumber daya finansial yang jauh lebih besar. Sebagai solusi alternatif, kita mengenal cross-platform development. Pendekatan cerdas ini memungkinkan developer menulis satu draft kode sumber yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam berbagai sistem operasi, sehingga esensi pekerjaannya menjadi jauh lebih efektif. Melalui efektivitas tersebut,
Pendekatan ini sangat diandalkan untuk menghemat alokasi waktu pengerjaan dan menekan biaya produksi. Proses pemeliharaan atau maintenance jangka panjangnya pun menjadi lebih ringan karena developer hanya perlu memonitor dan memperbaharui satu basis kode saja. Sisi kelemahan dari fleksibilitas ini adalah potensi adanya beberapa fitur bawaan smartphone yang tidak dapat dikendalikan dengan sempurna. Kecepatan operasional aplikasinya pun umumnya terasa sedikit lebih rendah jika disandingkan dengan saudaranya yang dikembangkan secara natif. Pendekatan terakhir adalah engine-based development. Metode yang satu ini memanfaatkan mesin pengolah grafis secara spesifik, layaknya Unity, untuk merancang aplikasi yang dituntut memiliki visualisasi imersif dan elemen interaksi yang masif. Strategi pengerjaan ini adalah standar industri dan sangat ideal diaplikasikan pada produk-produk yang mengagungkan estetika visual, seperti peluncuran game, simulasi realistis, maupun media pembelajaran interaktif berkat kemampuan pemrosesan grafis tingkat tingginya. Sebaliknya, pendekatan kelas berat ini adalah keputusan yang buruk jika digunakan untuk memproduksi aplikasi administratif standar maupun aplikasi bisnis biasa. Tingkat rintangan dalam merancang operasionalnya dan besarnya memori yang dimakan membuatnya menjadi pendekatan yang salah sasaran. Menyimpulkan segala penjabaran di atas, lantas kapan kita harus menggunakan opsi yang mana? Jawabannya jelas. Penetapan tools mutlak harus ditimbang berdasarkan skala kebutuhan proyek. Sebagai rumusan sederhana, aplikasikan native untuk mencapai puncak performa. Pilihlah cross-platform guna mengejar efisiensi pengiriman produk, dan kerahkan engine saat produk Anda adalah wahana visual dan interaktivitas. Satu wawasan krusial yang perlu kita tanamkan bersama. Di dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak, tidak ada satupun tools pamungkas yang mampu menjawab semua permasalahan dengan sempurna. Sebagai konseptor dan developer, adalah sebuah keharusan analitis untuk membedah anatomi kebutuhan spesifik dari sebuah proyek sebelum memutuskan landasan teknologinya. Sebagai penutup, dengan menguasai landasan teoretis terhadap berbagai alternatif tools beserta pendekatan teknisnya, setiap developer akan terbentuk menjadi individu yang jauh lebih terbuka pemikirannya. Anda dipastikan akan lebih tangkas, taktis, dan mudah beradaptasi dalam merespon segala bentuk tuntutan di setiap pengerjaan proyek aplikasi mobile masa depan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa!